interaksi, ya mungkin lebih mudah kita masuk di dimensi gaib. Mungkin secara logika apa yang terjadi pada Aji Suwandi Putra Mandala, mana mungkin barang belum muncul, saya sudah ngomong ada sesuatu yang akan muncul di tempat Aji. Coba logikanya gimana ini? Tapi saya mengatakannya karena saya mendapat vision, penglihatan. Oh, saya melihat di tempat Aji sesuatu muncul, benda gaib. Lalu saya katakan apa yang saya lihat, dan itu bukti wujud ada. Tidak lama kemudian, 1 hari aja. Itulah yang disebut mata batin. Tahu sebelum ada kejadian, sudah tahu, sudah ada di benak kita, sudah ada di otak kita, sudah ada di pikiran kita. Begitu. Untuk mencapai ini memang gak mudah, tapi bisa, asal niat dan mau. Yang jadi masalah gak niat gak mau, tapi mau bisa, gak ada guru yang memberikan itu langsung bisa, gak ada. Semua lewat saran, proses. Ikutilah petunjuk, ikutilah tata caranya, kan gitu. Tidak ada yang instan. Apapun di dunia ini lewat proses, kan gitu. Apalagi ilmu gaib, kan? Di luar nalar, di luar logika. Ya. Orang bilang halu, orang bilang ini itu, tapi dalam kenyataan nyata ada. Menolak logika bukan berarti tidak memakai logika, kan gitu. Tuh, kalau menurut saya pelajaran mata batin ini perlunya komunikasi dengan makhluk gaib astral agar kita lebih leluasa untuk mengenalnya. Itu intinya di situ. Kalau hanya tahu saja tidak mengenal, sulit untuk masuk lebih dalam di dimensinya. Gitu. Pada saat saya melihat kakek-kakek kurus, saya bertanya, bolehkah diwujudkan mustikanya? Boleh, katanya. Oke, saya sampaikan kepada Pak Ki Mulyadi, boleh, mustika boleh kamu ambil, silakan. Ki Mariadi. Dan akhirnya muncullah mustika itu. Apakah ini logika? Kan enggak. Kalau matematika enggak ketemu ini, kan gitu. Jadi karena nggak bisa, tapi ternyata juga. Iya, itulah dunia supernatural. Kita tidak menjadi bodoh karena belajar supernatural, tidak menjadi bodoh. Justru otak kita makin cerdas. Kenapa? Karena hal yang tidak terpikir oleh manusia biasa, kita bisa. Iya kan? Profesor aja nggak bisa nih.
Kita bisa. Kenapa? Karena kita bisa memecahkan alam metafisika. Mereka baru dapat teorinya. Kita sudah wujudnya. Kan gitu. Kalau dibilang ilmu gaib, ada yang bilang memang ilmu gaib di luar sains. Di luar sains ilmiah. Menurut saya tidak juga, karena gaib itu metafisika. Metafisika ya, yang bisa kita pelajari. Karena metafisika energi yang tidak terlihat lebih kecil dari molekul, lebih kecil dari zat, disebut energi kuantum. Jadi ilmu gaib itu sains. Belum nyampe ilmunya yang bilang ilmu gaib bukan sains ilmiah. Ilmiah, sains ilmiah. Karena energi kuantum, kecepatan cahaya. Ya, itu menurut saya. Terserah orang-orang itu mau ngomong bukan sains ilmiah. Menurut saya ilmu gaib metafisika sains ilmiah. Karena itu termasuk energi kuantum alias kecepatan cahaya. Nah, itu teori-teorinya. Saya juga belajar tuh. Apa ya yang dimaksud energi kuantum? Kecepatan cahaya itu 1000 tahun baru nyampe. Dari atas langit ke bumi 1000 tahun baru nyampe. Udah masuk akal kan? Masuk akal. Kalau dihitung waktu ya, itu hanya sekejap saja. Kalau mau dihitung waktu ya segitu. Antara jarak dunia asal ke dunia nyata 1000 tahun. Tapi dengan mau kejap aja, lep, nyata. Kan gitu. Terserah mereka yang berpendapat bukan sains ilmiah. Kalau ilmu gaib metafisika bukan sains ilmiah, itu mereka yang mengatakan. Kalau saya merasakan itu masuk sains ilmiah, istilahnya energi cahaya, kecepatan cahaya. Makanya kalau kita melihat fenomena cahaya, ini dulu mangga mau ngaji monggo mari silakan. Kecepatan cahaya, makanya kalau kita lihat itu kan cahaya titik os putih-putih begitu kan. Begitu kita samperin, kita wujudkan jadi benda. Kan titik cahaya itu. Jadi masih masuk ilmunya. Begini, ini tembok tebal. Kalau dihitung dengan waktu 1000 tahun tembus tembok ini, tetapi kita bisa menembus alamnya dalam waktu sesingkat mungkin dan bisa mengambilnya. Kalau bukan anugerah dari yang kuasa, tidak mungkin. Mas Eko ngapain tuh?
Salawat. Salawat. Rame ya. Mas Rahmat Raharjo. Namanya udah dikasih. Rahmat Raharjo. Namanya udah ditasbihkan. Ki Rahmat Raharjo. Siapa lagi yang mau dikasih nama ini? Oke, ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Tanya apa? Apa? Air mineral. Nggak ada. Oh, ini loh apa? Yang dimaksud interaksi itu maksudnya Ini ruang tanya jawab lewat PC, belajar lewat PC. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bertanyalah seputar mata batin dan supranatural. Artinya interaksi apa itu maksudnya? Pengen bingung Bian. Baru terhapus WhatsApp-nya. Itu biasa nontonnya, maksudnya interaksi apa? Katanya. Gina, apa pertanyaannya? Interaksi apa? Interaksi. Interaksi itu Komunikasi. saut menyaut, berhubungan, antar. Interaksi berhubungan antara kita dengan gaib. Bahasa interaksi bisa juga dipakai untuk bahasa umum. Interaksi dengan orang lain atau lebih dikenal dengan komunikasi. Interaksi atau komunikasi ini itu bukan dengan mulut, bukan dengan mata dohir. Kalau kita interaksi dengan makhluk astral, tetapi batin kita yang berbicara. Barulah kita menerjemahkan apa yang kita dapat, menyampaikannya ke alam nyata. Seperti yang saya sering lakukan setiap kita eksplor, mestinya saya interaksi dulu. Assalamualaikum ya orang yang bersemayam di tempat ini, permisi, itu namanya interaksi. Setelah itu saya diam sebentar, itu saya lagi komunikasi dengan bahasa batin. Batin saya sedang berkomunikasi. Lalu saya mendapat jawabannya, boleh. Lalu saya sampaikan, ini boleh dieksplor. Nah, itu yang disebut interaksi atau komunikasi. Begitu. Harus fokus nih bagi. Fokus kita itu antara asnah dan batinia. Asnah melihat sosoknya, batinia yang berbicara. Nah, dengerin nak. Kalau saya interaksi saya pasti begini. Nah, pada saat saya begini, saya menembus ke alamnya. Menembus ke alamnya. Oke, saya bicara. Oke, saya menerima jawaban, lalu saya sampaikan.
yang kecil kesini ketemu mana Apakah komunikasi kita itu berhasil dan tidak, tembus dan tidak, sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau dia bilang ada sesuatu yang akan muncul, maka akan muncul. Berarti komunikasi kita tembus. Ya, tembus itu. Kalau belum tembus bukan berarti belum tembus, bukan berarti tidak tembus, belum tembus. Tidak itu bisa dikatakan belum. Besoknya atau berikutnya. Jadi jangan ada kata nggak bisa, belum. Jadi harus kita belajar lagi, wirid lagi lebih dalam wirid, gitu kan. Nah baru praktekin lagi, gitu. Jadi kemampuan itu ya mungkin tidak semua, tapi paling nggak kita mengerti, gitu aja. Paling nggak kita ngerti, ya kan? Tidak salah kaprah. Ada orang yang mendapat radar gaib, rasanya lebih peka, tangannya seperti magnet. Radar gaib. Ada orang yang mendapat vision, melihat, peka penglihatannya. Ada yang mendapat macam-macam isyarat. Jadi memang ada spesifik, lebih spesifik lagi karunia itu, karunia spesifik. Artinya lebih kita lebih kemana? Ke radar, komunikasi, atau ke isyarat, kan gitu. Jadi memang udah diatur mungkin dari sananya spesifik gitu. Caranya pertama mau belajar pertama apa? Itu kan ada menembus mata batin. Caranya Yang meradar. Caranya meradar itu coba tangan hadapan ke depan. Terus arahkan ke depan, terus rasakan. Batin Anda kemana? Oh, ke sana, ke pohon misalnya. Arahkan ke pohon. Nanti kalau ada rasa setrum, cecet, berarti di sana ada sesuatu. Lalu deketinlah pohon itu. Itu contoh. ini dingin kayak. Nah, pada saat kita angkat tangan, batin sampean itu kemana arahnya? Ke pohon, ke selatan, ke timur, ke barat, itu akan terlihat. Nah, kalau misalnya coba arahkan ke timur, ya kita ikutin aja arah timur. Tangannya arah ke timur. Lalu ikutin aja kemana nanti. Misalnya gerakannya ke pohon, ya disitulah ada sesuatu. Itu radar gaib. Jadi batin dengan ini sama, ya. Batin, makanya saya kan sering bilang
ikuti apa kata batinmu, ikuti apa rasanya, ikuti apa yang kamu rasakan. Jangan ragu, jangan ragu, tapi yakin. Kan saya sering bilang begitu. Itu artinya ada sinkronisasi antara batin kita dengan radar. Gitu. Nah, kalau Ki Sendang itu udah pakarnya soal itu. Ki Sendang tuh, dia sinkronisasi dia. Antara di batin dia dengan rasa di tangan sudah sama, pas. Ya memang semua itu perlu latihan. Perlu latihan. Kita jangan yang jauh-jauh dulu. Kalau kita mau belajar ya. Jangan harap mendapatkan benda yang wah, please, apa enggak. Enggak perlu yang jauh-jauh dulu, yang besar-besar, yang kecil-kecil dulu. Radar itu kita latihan di belakang rumah yang gelap. Nah, jadi di benak kita ada apa ini? Kok ada batu misalnya? Nah, arahkanlah tangan Anda itu tadi apa yang dikatakan batin itu. Begitu kita ambil wujud batu kan, berarti batin dan radar sudah sinkron. Itu latihannya begitu. Berarti batu itu berenergi. Benda yang di terawang itu berenergi aslinya. Kalau tidak ada energinya, dia biasa aja, rasanya biasa aja. Tapi kalau ada energinya, dia ada aura yang kelihatan tuh, auranya. Nah, disitulah kalau mau latihan. Maka saya bilang latihan itu nggak perlu jauh-jauh dulu. Latihan di rumah aja bisa. Misalnya ini benda gaib, ini benda pusaka. Misal, matikan lampu, lempar, atau disuruh taruh di mana sama orang. Suruh sembunyikan. Matikan lampu rumah, lalu kita radar dengan gelap malam. Ketemu nggak benda itu? Ah, itu latihannya. Nah, ya itu. Bu ya, jadi di mana letaknya? Oh, nanti tangan kita itu seperti ketarik itu. Nah, itu tongkat naga ya. Tarik nanti ke arah benda itu. Karena benda itu berenergi. Itu latihannya. Jadi nggak perlu harus di alam liar dulu, di rumah dulu. Baru nanti praktekkan ke luar. Kalau udah mencari barang hilang, itu kan. Sedangkan benda yang kecil benar bisa ketemu. Di gelapnya malam, bendanya kecil banget bisa ketemu. Bukan mata doir yang melihat, mata batin. Nah, itu latihannya begitu saya dulu. Kalau ingin merasakan energi, sampean begini, tangan nih ya, tangan yang satu narik, timpain ke tangan yang ini. Jadi lama-lama tangan yang satu ini jadi berat, berarti energi yang
metafisikal sudah ada di tangan kita. Atau kamu begini aja, di gelapnya malam ya, kamu undang tuh energi datang. Nanti tangan kita makin lama makin berat. Berarti ada energi yang hadir. Nah, itu latihan rasa, olah rasa. Oke, saya rasa pelajaran hari ini, minggu ini mungkin udah cukup dulu. Kalau ingin belajar lagi dengan PC begini ya boleh, tapi tidak setiap malam, bisa malam-malam minggu gitu, malam netral. Karena kalau kita sering mendengar pelajaran, itu akan masuk ilmunya. Kalau jarang kita nyimak, nggak aktif di grup, pengen punya ilmu, udah kiamat nggak akan dapet. Oke ya, kalau masih mau ngobrol silakan, tapi saya tutup dulu ini rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.